Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di akhir Ramadan ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan semua aktivitas dengan sempurna, walaupun situasi kondisi dalam keadaan yang kurang menyenangkan, terutama kita dihadapkan dengan adanya virus yang semuanya telah memahami bahwa ini adalah betul-betul merupakan ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk sama-sama mempelajari bagaimana di dalam Ramadan ini kita bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sebagaimana kita dibimbing oleh guru-guru kita yang mulia, kita telah dibimbing oleh orang-orang tua kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk menggapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali cara, dan itu semuanya sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman sucinya, di dalam kitab Al-Quran 30 juz 114 surat 6.660 ayat, dan juga banyak dipaparkan dalam ribuan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, sebagaimana contoh apabila kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang murab, pembimbing yang mulia, baik itu dari kalangan sada sayyid min durriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib, ataupun juga dari kalangan ulama, yaitu yang di luar para habaib, seperti contoh para kiai, para asatid, para asatidah. Hendaklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui murab kita itu, melalui pembimbing kita itu, hendaklah bisa pembimbing kita itu menghantarkan untuk kita jadi jamaah, untuk kita jadi santrinya, untuk kita jadi komunitas di dalamnya, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang berikutnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, hendaklah itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Itu adalah abi, ayah kita, ummi, ibu kita yang dimuliakan, saudara-saudara kita dimanapun berada. Jangan sampai di antara kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, lewat ayah bunda kita yang mulia,
lalu kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat jauh. Ini adalah orang yang paling dekat kita, ternyata dari orang yang sangat dekat kepada kita dalam hari ini, abi dan ummi, tidak mampu menghantarkan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Begitu juga melalui kantor dimanapun kita beraktivitas, melalui masjid-masjid yang dimuliakan Allah dan dijaga Allah, yang hari-hari ini nilai-nilai masjid itu agak berkurang karena adanya virus ini. Banyak masjid-masjid dan musola yang ditutup. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semuanya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segera Allah membuka, segera Allah memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita di negeri tercinta Indonesia ini, dan mengeluarkan keputusan surat resmi sebagai penguasa sampai di level bawah untuk mencabut bahwa masjid kita terbuka kembali sebagaimana semula, musola-musola kita bisa beraktivitas, majelis taklim dimanapun dibuka kembali sebagaimana sebelum ini semuanya terjadi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ada kisah menarik tentang ini. Ialah sebagaimana kami dibimbing oleh murab pembimbing kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah tentang Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Qadir ada kebanggaan di dalam dirinya, di dalam hati kecilnya, bahwa dia diberi kedudukan oleh Allah, kedudukan yang sangat tinggi, masyhur, mempunyai santri ribuan, mempunyai jamaah yang luar biasa. Apabila beliau mengajar di dalam taklimnya, rata-rata yang hadir itu dari kalangan mufassir ahli tafsir, dari kalangan muhaddits ahli hadis, menangis dibuatnya. Ini kalau tidak fadl pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa. Bagaimana Abdul Qadir dihadapkan persoalan ini, ada kebanggaan di dalam dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Apa? Abdul Qadir berkeinginan untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram. Padahal saat itu beliau berada di negerinya, di kota Baghdad, di kampungnya yang tercinta. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Abdul Qadir Al-Jailani yang Sultanul Aulia itu untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram. Bagaimana seorang wali sekaliber beliau, seorang pimpinan tertinggi sekaliber beliau, dalam waktu yang sangat singkat Allah izinkan Abdul Qadir berangkat dari negerinya, dari kotanya Baghdad menuju Masjidil Haram dalam waktu sekejap. Itu pun adalah biiznillah, dengan izin Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk memberikan pelajaran Allah kepada Abdul Qadir sang Sultanul Aulia, dihadapkanlah Abdul Qadir satu pemandangan. Apabila Abdul Qadir Jailani melakukan tawaf dengan kedua kakinya itu sempurna, hadirin, dihadapkan di depan matanya Abdul Qadir Jailani seorang ibu melakukan tawaf, hadirin, dengan satu kaki, hadirin. Dan itu bisa dilakukan untuk memberikan pelajaran bahwa Abdul Qadir tidak boleh berbangga diri, tidak boleh merasa dia yang paling hebat,
di atas semuanya. Inilah Allah memberikan cambuk pelajaran berharga untuk Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu Abdul Qadir tersentak matanya melihat pemandangan ada seorang ibu-ibu yang sudah setengah baya itu melakukan tawaf dengan satu kaki. Lalu terbersih di dalam hatinya Abdul Qadir Al-Jilani, saya harus mendekati ibu ini. Pasti ibu ini adalah bukan manusia biasa. Hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Selesai semua ritual tawaf itu, ibunda didekati oleh Abdul Qadir. Wahai ibunda, engkau aku lihat mulai tadi melakukan ritual tawaf hanya dengan satu kaki. Pasti engkau bukan manusia biasa, wahai ibunda. Tolong izinkan aku, wahai ibunda, untuk menjadi muridmu. Tidak perlu, kata ibunda itu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, wahai Abdul Qadir. Walaupun kamu melihat di kamus-kamus kitab-kitab yang masyhur, Diwanul Aulia, catatan para kekasih Allah, orang-orang hebat di seluruh planet buminya Allah, dimanapun kamu tidak akan menemukan namaku itu termaktub di situ. Ketahuilah, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, aku tadi melakukan ritual tawaf ini sebelum berangkat ke sini. Ketahuilah, aku sedang menyusui bayiku yang masih kecil dan membutuhkan air susu. Akan tetapi, atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau perlu tahu, aku disuruh memberi pelajaran kepadamu supaya kamu tidak membanggakan diri, supaya kamu tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Maka aku dalam posisi menggendong putraku, menyusui bayiku, yang satu kaki itu tetap memangku bayiku yang sedang menyusu dalam keadaan tertidur. Aku dengan satu kaki ini, atas izin Allah, aku diberangkatkan menuju Masjidil Haram untuk melakukan ritual tawaf di depanmu, supaya kamu tahu bahwa engkau bukan yang terbaik, wahai Abdul Qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu engkau ketahui, wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim? Bagaimana Allah memberikan ini? Ialah narfa'u darajatim man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang dikehendaki, wahai Abdul Qadir, di atas yang memiliki ilmu, di atas orang hebat, di atas orang yang masyhur. Pasti ada yang lebih hebat dan lebih masyhur. Perlu engkau ketahui, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa Allah pun juga menjelaskan di dalam firman sucinya yang lain adalah engkau supaya lebih mengerti dari peristiwa ini. Aku betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke sini, untuk memberikan pelajaran kepadamu, wahai Abdul Qadir. Ingat firman suci Allah di dalam surat An-Najm ayatnya 32. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa lebih suci, lebih bersih. Dia Allah lebih mengetahui dari hamba-hambanya yang paling bertakwa. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa ini akhirnya Abdul Qadir, sang maestro Sultanul Aulia itu, dia merundukkan matanya,
dia menundukkan kepalanya, menangis tersedih, menyesali tentang terbersihnya hatinya yang merasa lebih hebat, lebih dari yang lain itu dengan pelajaran ini. Kemudian ditinggalkan oleh perempuan waliyah, kekasih Allah yang luar biasa itu, hilang dalam pandangan Abdul Qadir dengan memberikan kesan, kau tidak layak untuk menjadi muridku. Ini adalah perkenalan pertama kali dan sekaligus yang terakhir. Ikhwani wa akhwati rahmakumullah. Mudah-mudahan pelajaran ini berharga bagi kita semuanya. Janganlah di antara kita pernah merasa lebih dari orang lain. Janganlah pernah di antara kita lebih suci, lebih bersih dari noda-noda dosa. Allah lebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang terbaik dan bisa membersihkan hatinya. Oleh karena itu, kembali kepada persoalan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara Allah telah bentangkan seluas-luasnya. Sekali lagi, lewat murab guru-guru pembimbing kita, para sadah, para sayyid min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, kita bisa mendapatkan maghfirah Allah. Hendaklah lewat para kiai, para asatid wal asatidah, guru-guru kita yang mulia, kita bisa mengambil sesuatu yang nantinya itu menghantarkan ampunan Allah itu datang kepada kita lewat jamaah kita dimanapun kita berada, lewat masjid kita, lewat musola kita, lewat taklim kita, lewat kantor kita, lewat pertemanan kita, lewat media yang sekarang dibangga-banggakan dan dipertuhankan oleh manusia, yaitu HP. Mudah-mudahan semua yang tersebut di atas itu menjadi media yang mampu menghantarkan kita untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang diberi istri solihah, yang diberikan suami soleh, yang diberikan anak cucu soleh dan solihah, hendaklah itu semuanya mampu menghantarkan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah, mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua yang tersebut di atas tadi tidak mampu menjadi media untuk mengantarkan kita mendapatkan ampunan Allah, maka pasti di sini ada something wrong, ada yang salah besar. Oleh karena itu kita harus belajar lagi, harus bertanya lagi kepada guru-guru kita yang mulia, kepada orang-orang tua kita yang dimuliakan Allah SWT. Carilah teman-teman yang soleh, carilah orang-orang yang belum betul-betul taqarrub ila Allah SWT. Akhirnya dengan itu semuanya mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang bisa mendapatkan maghfirah ampunan Allah SWT. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi bermanfaat terutama bagi saya dan keluarga saya. Mohon doa selalu dari seluruh jamaah, doakan saya dan keluarga kami. Kami pun juga mendoakan panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan seberapapun banyak kesalahan dan dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita bertobat dan selalu beristighfar setiap saat, setiap ada kesempatan. Insya Allah semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan mengampuni semua kesalahan kita. Dan Allah itu adalah
innallaha ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.